Reynold Panggabean akhirnya diperiksa oleh pihak penyidik dari Polres Depok. Pemeriksaan terhadap Reynold terkait dengan laporan mantan pembantunya yang berinisial P. Isi laporan, Reynold diduga telah melakukan perkosaan terhadap pembantunya yang berasal dari daerah Magelang itu. Kasus ini awalnya ditangani oleh Polsek Cimanggis Depok dan sekarang sudah dilimpahkan ke Polres Depok. Dalam pemeriksaan, Reynold dicecar dengan 20 pertanyaan. Reynold diperiksa dalam statusnya sebagai saksi. Menurut versi Reynold, tak ada satu. Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di GoSpot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Dan pemirsa jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS GoSpot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang sekali. Jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkanlah ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama GoSpot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Reynold Panggabean diperiksa di Polres Depok. Taufik dan kekasihnya Ami Gumelar akan bertunangan. Farhad Abbas dikabarkan menikahi secara siri seorang mahasiswi bernama Nabila. Gilang Ramadan merasa kehilangan atas meninggalnya rekan seprofesi almarhum Peri Patiselano. Fear Factor Indonesia Sabtu mendatang akan segera tayang. Pemirsa, untuk pertama kalinya Reynold Panggabean diperiksa oleh pihak berwajib berkaitan dengan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mantan pembantu rumah tangganya sendiri. Dan begitu kasus ini mencuat ke permukaan, pemirsa, Reynold langsung mengeluarkan bantahannya. Ada yang lucu dari hal ini pemirsa. Reynold membantah mengenai laporan tersebut. Reynold mengatakan yang ada hanyalah laporan pengancaman, bukan laporan pelecehan seksual, apalagi yang namanya laporan pemerkosaan. Kok bisa ya? Apa yang dikatakan oleh Reynold Panggabean berbeda dengan yang dikatakan oleh pihak penyidik. Nah, daripada Anda bingung, langsung saja kita saksikan liputannya. Reynold Panggabean akhirnya diperiksa oleh pihak penyidik dari Polres Depok. Pemeriksaan terhadap Reynold terkait dengan laporan mantan pembantunya yang berinisial P. Isi laporan, Reynold diduga telah melakukan perkosaan terhadap pembantunya yang berasal dari daerah Magelang itu. Kasus ini awalnya ditangani oleh Polsek Cimanggis Depok dan sekarang sudah dilimpahkan ke Polres Depok. Dalam pemeriksaan, Reynold dicecar dengan 20 pertanyaan. Reynold diperiksa dalam statusnya sebagai saksi. Menurut versi Reynold, tak ada satupun materi dalam laporan T yang menyebut-nyebut soal pencabulan apalagi perkosaan. Soalnya itu titik awalnya itu kehilangan handphone dan dia merasa tertuduh sedangkan saya tidak menuduh. Dia tidak sopan nama saya menjawab dah sehingga dia sambil marah dan saya akhirnya juga marah. Akibat saling marah ini saya akhirnya tidak bisa terima perbuatan dia dan dia juga mungkin tidak menerima perlakuan saya. Jadi sama-sama tidak menerima. Akhirnya saya putuskan waktu itu bahwa dia harus saya pecat. Dia waktu nangis pergi ke warung beli voucher, ketemu patroli polisi. Patroli melihat dia nangis, mungkin patroli mau bawa dia pulang, dia nggak mau, ketakutan karena saya marah. Dia dibawa periksa. Nah, tidak ada laporan perkosaan. Lebih jauh, Reynold menuturkan media yang memberitakan kasus yang menimpanya cenderung menyudutkan dirinya. Bukan disudutkan lagi, sangat menghancurkan saya. Ini saya bilang terus terang sama kalian saudara-saudaraku. Kita hubungan kerjasama bukan baru 1 hari, 2 hari, setahun, 2 tahun. 35 tahun saya menjalin hubungan dengan media cetak, media televisi. Semua berjalan dengan baik. Dan sampai sekarang juga baik sebenarnya. Tapi kenapa di satu saat ini ada kawan kita yang teledor? Kenapa nggak tanya saya? Dari mana kalian dapat berita itu? Ada oknum wartawan, oknum ya, saya nggak menunjukkan. Ada yang sengaja memblow up ini dan membuat ini menjadi simpang siur dan menggosok-gosok wartawan lain bahwa saya seolah-olah membanting kamera, seolah-olah saya memperkosa.
Anehnya bantahan Reynolds ternyata bertolak belakang dengan pernyataan Kapolres Depok AKBP Firman Santiabudi. Selain dilaporkan karena dugaan pencabulan, Reynolds ternyata juga dilaporkan atas dugaan melakukan pengrusakan terhadap kamera salah seorang wartawan yang sedang meliput kasusnya. Reynolds Panggabean itu dilaporkan atas 2 perkara. Yang pertama dilaporkan tentang kasus pencabulan. Nah, yang kedua dilaporkan tentang kemarin ada pengrusakan atau apa gitu di kameranya pada saat di Polsek Cimanggis ya. Jadi hanya 2 itu yang bersangkutan dilaporkan. Masalah tadi saya mendengar ada rekan-rekan menanyakan, dan ini kasusnya yang perbuatan ancaman atau pencabulan gitu ya. Ini saya katakan ini proses bahwa pihak kepolisian menerima korban waktu itu yang mengaku korban, ya kan tentunya dari hasil pemeriksaan ini kita bisa mendapatkan beberapa keterangan yang masih juga harus diuji. Itu apakah betul terjadi ancaman, apakah betul terjadi pencabulan. Kalau tidak cukup bukti, tidak ada yang perlu ditakuti oleh siapapun yang sedang terkena kasus. Pemirsa, sepertinya nih Bapak Agung Gumelar sebentar lagi akan ngunduh mantu. Dan siapakah yang akan menjadi calon pengantennya? Siapa lagi kalau bukan putrinya Ami Gumelar? Dan siapakah yang akan mempersunting Ami? Siapa lagi kalau bukan pebulu tangkis Taufik Hidayat? Nah, mungkin Anda tidak percaya begitu saja pada omongan saya tadi pemirsa. Tapi tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak percaya. Karena yang berkata demikian adalah Bapak Agum sendiri. Wah, kalau begitu mari kita langsung dengarkan penuturan Bapak Agum berikut ini. Jalan bagi Taufik Hidayat dan Ami untuk sampai kepada pernikahan sepertinya sudah semakin dekat. Beredar kabar tanggal 18 November 2005 nanti Taufik dan Ami akan bertunangan. Benarkah kabar tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, awak Gospot sengaja menyambangi Agung Gumelar, ayah dari calon pengantin perempuan. Enggak pakai pertunangan. Mungkin ada permintaan pelamaran mungkin ya. Bukan orang tua. Setelah acara pelamaran, biasanya tanggal pernikahan sudah sangat dekat. Awal tahun 2006 sepertinya akan dipilih Taufik dan Ami untuk memulai hidup baru sebagai suami istri. Diperkirakan mungkin insya Allah ya, tahun depan, bulan Februari. Awak Gospot yang lain mencoba mendapatkan penjelasan dari orang tua Taufik yang tinggal di Pengalengan, Bandung Selatan, Jawa Barat seputar rencana pelamaran dan pernikahan itu. Orang tua Taufik sepertinya tak mau mendahului mengeluarkan komentar seputar rencana pernikahan anaknya sebelum semuanya menjadi pasti. Nah, ini masalahnya ini sakral sekali, terus sensitif sekali gitu ya. Tapi kalau masalah karir, Bapak juga kan udah ngomong sampai ada yang nginep di sini, Bapak. Sangat sakral sekali lah. Mungkin bisa lain kali bisa. Sepertinya baru kemarin sore media berhasil mencium kedekatan Taufik dengan Ami dan kini keduanya sudah mantap untuk melaju ke jenjang pernikahan. Siap persiapan mental aku gimana gitu. Kalau yang lain-lainnya aku lebih serahkan ke ibuku. Saya sangat percaya kepada anak saya karena mandiri ya. Kedua anak saya sudah belajar mandiri sejak kecil dan sudah dibekali sikap-sikap berpikir dewasa, ya, bersikap dewasa. Ya. Mereka sudah dewasa, tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kepercayaan Agung Gumelar tak sebatas kepada anaknya saja, tetapi sekaligus kepada calon menantunya Taufik Hidayat. Boleh saja orang menilai Taufik playboy, boleh saja media menulis Taufik suka gonta-ganti pacar. Namun di matanya Taufik adalah sosok yang tepat bagi putri bungsunya. Kalau remaja dalam kehidupannya itu seperti katakanlah yang digambarkan kepada seorang Taufik ya, punya pacar, saya rasa itu sesuatu kehidupan yang wajar ya, dalam kehidupan sebagai seorang remaja. Tapi yang paling penting ya, sikap dewasa ini akan lebih muncul ketika kedua yang sudah dewasa ini menjadi satu. Ya. Ketika sudah menjadi satu, sudah menjadi suami dan istri, ya, sikap dewasanya akan datang dengan sendirinya. Ya.
sikap bertanggung jawabnya akan datang dengan sendiri. Apa ya, aku sih nggak mau terlalu melihat dia dulu gimana ya. Bukannya nggak mau ngelihat menutup mata gitu, enggak. Cuma belajar, aku yakin dia juga udah belajar dari pengalaman yang dia yang udah gitu. Dia belajar dari masa lalunya dia juga lah gitu. Again, berharap yang terbaik, melakukan yang terbaik, toh niatnya juga baik. Sebagai pebulu tangkis, siapa lawan yang tak jeri melihat smash